Sinta janda kaya berusia 40 tahun yang arogan, dingin, dan sering menghina seorang satpam sederhana yang bekerja di rumahnya. Namun takdir mempertemukan mereka dalam situasi tak terduga ketika sang janda hamil di luar nikah dan ditinggalkan tunangannya. Demi menutup aib dan menyelamatkan kehormatan sang janda, satpam itu dengan tulus bersedia menikahinya, meski harus menelan penghinaan dan luka batin. Rumah megah itu berdiri anggun di pinggir kota, dikelilingi pagar besi tinggi dan taman luas yang terawat sempurna. Setiap sudutnya memancarkan kemewahan, mencerminkan siapa pemiliknya. Sinta, seorang janda kaya, berusia 40 tahun, pengusaha sukses di bidang properti dan perhotelan. Nama Sinta dikenal luas di kalangan pebisnis. Ia dihormati karena kecerdasannya, namun juga ditakuti karena sifatnya yang keras, dingin, dan tak segan merendahkan orang lain. Sejak kematian suaminya 5 tahun lalu, Sinta berubah menjadi pribadi yang tertutup dan mudah marah. Dunia seolah hanya berisi dirinya dan kekayaannya. Di antara banyaknya pekerja yang mengabdi di rumah itu, ada satu sosok yang paling sering menjadi sasaran amarah Sinta. Seorang pemuda satpam bernama Surya. Surya berusia 25 tahun, bertubuh tegap, berkulit sawo matang, dan memiliki sorot mata yang jujur. Setiap hari ia berdiri di pos depan dengan seragam sederhana, menjalankan tugasnya menjaga keamanan rumah besar itu. Namun, di mata Sinta, Surya hanyalah anak kampung yang tak pantas berada di dekatnya. "Surya!" panggil Sinta suatu pagi dengan suara tajam. Surya yang sedang memeriksa pagar segera berlari kecil menghampiri. "Iya, Bu Sinta. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, sopan. Sinta menatapnya dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi meremehkan. "Kamu itu kalau kerja pakai otak sedikit. Masa mobil tamu saya bisa masuk tanpa kamu laporkan dulu?" Surya menunduk. "Maaf Bu, tadi saya kira itu mobil langganan keluarga Ibu. Kira-kira di sini kamu digaji untuk bekerja, bukan untuk mengira-ngira," bentak Sinta. Para pembantu yang berada di sekitar hanya bisa menunduk, tak berani membela Surya. Semua tahu, siapapun yang melawan Sinta akan berakhir dipecat. Surya mengepalkan tangannya pelan, menahan perasaan. "Iya Bu, saya akan lebih berhati-hati," ucapnya lirih. Sinta mendengus sinis. "Dasar satpam, jangan pernah berharap hidupmu bisa berubah kalau kerja saja masih ceroboh." Kata-kata itu menusuk, namun Surya tetap memilih diam. Ia membutuhkan pekerjaan itu. Gajinya menjadi satu-satunya harapan bagi ibunya yang sakit dan adik perempuannya yang masih sekolah. Bagi Sinta, menelan hinaan sudah menjadi makanan sehari-hari. Sinta melangkah pergi dengan sepatu hak tingginya, meninggalkan Surya yang masih tertunduk di tempat. Dalam hatinya, Surya berbisik, "Suatu hari nanti, Bu Sinta, saya ingin membuktikan kalau saya bukan orang yang Ibu anggap remeh." Sementara itu, Sinta berjalan menuju kamarnya yang luas dan sunyi. Di balik sikap angkuhnya, ada ruang kosong yang tak pernah bisa diisi oleh harta atau pujian. Namun kesepian itu ia kubur dalam-dalam. Baginya, menunjukkan kelemahan sama saja dengan membuka celah bagi dunia untuk menginjaknya. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan jalan yang akan mempertemukan kesombongan dan ketulusan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pagi masih gelap ketika Surya sudah terbangun. Di kamar kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter itu, ia duduk di tepi kasur, tipis sambil mengenakan seragam satpam yang sudah mulai memudar warnanya. Di sudut ruangan, ibunya, Bu Sari, terbaring lemah dengan selimut lusuh menutupi tubuhnya. Napas wanita parubaya itu terdengar pelan, namun wajahnya tampak pucat. Surya mendekat, merapikan selimut sang ibu dengan hati-hati. "Ibu, Surya berangkat kerja dulu ya," bisiknya. Bu Sari membuka mata perlahan dan tersenyum tipis. "Hati-hati di jalan, Nak. Jangan telat. Kerja yang baik
jangan bikin masalah. Surya mengangguk. Iya, Bu. Surya akan berusaha. Di sudut lain ruangan, adik perempuannya, Rani, yang masih duduk di bangku SMA, tengah menyiapkan buku-bukunya. Kak, hari ini Rani ada ulangan matematika, ucapnya dengan nada cemas. Surya tersenyum kecil. Kamu pasti bisa. Belajar yang rajin, ya, kakak kerja keras. Supaya kamu bisa sekolah setinggi mungkin. Rani menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Maaf, kalau Rani sering merepotkan. Surya menggeleng cepat. Kamu bukan beban, kamu alasan kakak bertahan. Setelah berpamitan, Surya mengunci pintu kontrakan dan melangkah keluar. Gang sempit yang ia lewati sudah menjadi pemandangan biasa. Baginya deretan rumah petak, anak-anak kecil bermain tanpa alas kaki, dan suara pedagang keliling bersahutan. Berbeda jauh dengan dunia tempatnya bekerja. Rumah milik Sinta seperti berada di alam lain. Setiap kali berdiri di depan gerbang tinggi itu, Surya selalu teringat akan jarak besar antara dirinya dan sang majikan. Jarak yang bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga soal cara diperlakukan sebagai manusia. Di tempat kerja, hinaan demi hinaan seolah menjadi rutinitas. Surya, kamu itu lama sekali kalau disuruh. Dasar bodoh, hal kecil saja tidak becus. Kamu sadar diri. Kamu cuma satpam. Kata-kata itu sering terdengar, baik dari Sinta sendiri maupun tamu-tamu yang meniru sikapnya. Namun, Surya memilih diam. Bukan karena ia tak punya harga diri, tetapi karena ia punya tanggung jawab. Suatu sore, saat hujan turun deras, Surya tetap berdiri di pos jaga. Air hujan sesekali memercik ke sepatunya yang sudah mulai rusak. Sinta keluar dari rumah dengan payung mahal di tangannya. Kamu masih berdiri di situ? Tidak ada gunanya juga. Kalau ada maling, kamu paling cuma bisa teriak, ucap Sinta sinis. Surya menunduk. Tugas saya menjaga, Bu. Sinta terkekeh kecil. Mengejek, menjaga apa? Hidupmu sendiri saja berantakan. Kalimat itu menancap tajam di hati Surya. Namun ia tetap menjawab dengan sopan. Iya, Bu. Di balik kesabarannya, Surya menyimpan banyak mimpi. Ia ingin suatu hari membuka usaha kecil. Ia ingin membawa ibunya berobat dengan layak. Ia ingin melihat adiknya lulus kuliah. Mimpi-mimpi sederhana, tapi terasa sangat jauh. Malam itu, saat pergantian shift, Surya duduk sendirian di pos jaga. Hujan sudah reda, menyisakan udara dingin dan sunyi. Ia menatap langit gelap dan berbisik dalam hati. Tuhan, kalau memang hidupku harus begini, aku terima. Tapi tolong, jangan biarkan keluargaku ikut menderita. Tak ia tahu, doa sederhana itu kelak akan dijawab dengan jalan yang sangat tak terduga. Jalan yang akan mengubah hidupnya dan hidup seorang wanita yang selama ini selalu merendahkannya. Di balik pintu kamar utama yang luas dan elegan, Sinta duduk sendirian di depan cermin besar. Lampu kristal di lenggit-langget memantulkan cahaya lembut, namun tak mampu menghangatkan tatapan matanya yang kosong. Perempuan itu menatap bayangan dirinya sendiri. Wajah yang terawat, kulit mulus, rambut tersanggul rapi. Segalanya tampak sempurna. Namun Sinta tahu, kesempurnaan itu hanya topeng. Ia mengangkat tangan perlahan, menyentuh kalung berlian yang melingkar di lehernya. Hadiah dari mendiang suaminya bertahun-tahun lalu. Kenangan yang masih terasa pahit. Dulu, Sinta bukanlah perempuan sedingin ini. Ia pernah menjadi istri yang penuh cinta, yang percaya bahwa pernikahan adalah tempat pulang paling aman. Sampai kenyataan menghancurkan segalanya. Suaminya meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung, meninggalkan Sinta tanpa sempat berpamitan. Lebih menyakitkan lagi, setelah kematian itu, Sinta menemukan berbagai rahasia yang selama ini tersembunyi: perselingkuhan, kebohongan, dan hutang emosi yang tak pernah terbayar. Sejak saat itu, kepercayaan Sinta pada cinta runtuh. Ia membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya, dan kesombongan menjadi bentengnya. Di mata dunia, Sinta terlihat kuat, tapi setiap malam, saat rumah itu sunyi, kesepian datang seperti tamu tak diundang. Ia sering terbangun tanpa sebab, merasakan dada sesak.
seolah ada lubang besar yang tak bisa diisi oleh apapun. Untuk apa aku kaya kalau tetap sendiri? Gumamnya pelan. Sinta bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah jendela. Dari lantai 2, ia bisa melihat halaman depan rumah. Di pos jaga, Surya tampak berdiri tegak. Meski malam sudah larut, Sinta mengernyitkan dahi. Entah mengapa, ia sering memergoki satpam itu tetap menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Meski berkali-kali ia hina, bodoh, guman, Sinta. Kenapa juga orang seperti dia bisa seteguh itu? Ia membuang pandangan, seakan tak mau memikirkan sosok yang selalu ia rendahkan. Di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak pernah ia akui. Takut menjadi tua sendirian. Takut dianggap gagal sebagai perempuan. Takut dicibir masyarakat sebagai janda kaya yang tak laku. Tekanan dari lingkungan sosial semakin memperparah luka itu. Setiap menghadiri acara, pertanyaan yang sama selalu muncul. Bu Sinta, kapan menikah lagi? Sayang sekali cantik dan kaya, tapi sendirian. Sinta selalu tersenyum dingin. Menikah itu pilihan, bukan kewajiban, jawabnya. Padahal, setiap pertanyaan itu seperti menusuk hatinya. Malam semakin larut. Sinta duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya. Di layar, ada nama yang membuat dadanya berdebar. Dimas, tunangan yang selama ini ia sembunyikan dari publik. Satu-satunya pria yang ia izinkan mendekati hatinya setelah sekian lama. Sinta menarik napas panjang sebelum mengetik pesan. Kamu? Di mana? Aku ingin bertemu. Tak lama kemudian, balasan masuk. Aku juga kangen. Besok malam, aku ke rumahmu. Senyum tipis terbit di wajah Sinta. Di balik kesombongannya, ia tetaplah perempuan yang merindukan cinta. Namun ia tak sadar, harapan yang ia titipkan pada pria itu akan menjadi awal dari kehancuran besar dalam hidupnya. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang menyelimuti rumah Sinta. Lampu-lampu taman menyala satu persatu, memantulkan cahaya ke jalan setapak yang basah setelah hujan sore. Di ruang tamu yang luas, Sinta duduk dengan gaun sederhana namun elegan. Sesekali ia melirik jam di pergelangan tangannya. Menunggu. Tak lama kemudian, suara klakson terdengar dari depan gerbang. Surya yang berjaga segera membuka pintu. Sebuah mobil hitam masuk ke halaman. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun turun dari dalam mobil. Penampilannya rapi, jas mahal melekat di tubuhnya, dan senyum percaya diri terukir di wajahnya. Selamat malam, ucap pria itu singkat pada Surya, tanpa benar-benar menatapnya. Surya mengangguk sopan. Selamat malam, Pak. Sinta yang mengintip dari dalam rumah langsung berdiri. Wajahnya berubah, tak lagi sedingin biasanya. Dimas, ucapnya saat pria itu masuk ke ruang tamu. Dimas tersenyum lebar dan langsung memeluk Sinta. Aku kangen sekali sama kamu, katanya. Sinta membalas pelukan itu. Lebih lama dari yang ia sadari. Sejak berkenalan setahun lalu di sebuah acara bisnis, Dimas menjadi satu-satunya pria yang berhasil menembus tembok. Ratna, ia pandai berbicara, penuh perhatian, dan tahu bagaimana membuat Sinta merasa kembali diinginkan sebagai perempuan. Hubungan mereka dirahasiakan. Sinta takut menjadi bahan gosip. Ia juga takut jika orang-orang hanya menganggap Dimas mendekatinya karena harta. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga. Anggur merah tersaji di meja. Musik lembut mengalun pelan. Kapan kita akan menikah? Tanya Sinta tiba-tiba. Dimas terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Tidak perlu terburu-buru, Sinta. Kita nikmati saja dulu kebersamaan ini. Sinta mengernyit. Kamu kan sudah melamarku. Dimas menggenggam tangan Sinta. Aku serius, tapi situasi bisnis sedang rumit. Aku ingin semuanya stabil dulu. Sinta mengangguk, meski ada rasa tak nyaman di dadanya. Malam semakin larut. Percakapan berubah menjadi keheningan yang syarat makna. Dalam suasana penuh emosi dan kerinduan yang lama terpendam, batas-batas pun perlahan runtuh. Kesalahan terjadi. Hari-hari setelahnya, Sinta merasa lebih sering mual dan mudah lelah. Ia mengira
hanya kelelahan akibat pekerjaan. Hingga suatu pagi, saat rasa pusing kembali menyerang, Sinta memutuskan pergi ke klinik tanpa memberitahu siapapun. Beberapa jam kemudian, ia duduk kaku di kursi ruang praktik dokter. Ibu Sinta, berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu positif hamil. Dunia seakan berhenti berputar. Apa? Apa maksud Anda? Suara Sinta bergetar. Usia kehamilan sekitar 6 minggu. Sinta menggenggam tasnya erat-erat. Hamil? Di luar. Nikah. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Dalam pikirannya hanya ada satu nama. Dimas. Dengan tangan gemetar, Sinta mengirim pesan. Dimas, kita harus bicara. Aku hamil. Beberapa menit terasa seperti jam. Akhirnya balasan masuk. Kita ketemu saja. Harapan kecil muncul di hati Sinta. Namun ia belum tahu bahwa kabar itu bukan akan mendekatkannya pada pernikahan, melainkan menyeretnya ke jurang kehancuran. Kafe kecil di sudut kota itu tampak biasa saja, tidak mewah, tidak ramai, dan jauh dari tempat-tempat yang biasa dikunjungi Sinta. Ia sengaja memilih lokasi itu agar tak menarik perhatian siapapun. Sinta duduk gelisah di salah satu meja pojok. Kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Tak lama kemudian, Dimas datang. Ia duduk tanpa senyum, tanpa sapaan hangat seperti biasanya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Dimas datar. Sinta menelan ludah. Aku sudah bilang lewat pesan. Aku hamil. Dimas terdiam. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Kamu yakin itu anak aku? Tanya Dimas akhirnya. Kalimat itu seperti tamparan keras. Apa maksudmu? Suara Sinta bergetar. Kamu satu-satunya pria yang dekat denganku. Dimas menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Sinta, kamu harus realistis. Posisi kita berbeda. Kamu janda kaya, aku pengusaha yang sedang membangun nama. Kalau kabar ini sampai keluar, reputasiku hancur. Sinta menatapnya tak percaya. Jadi, kamu mau lepas tangan? Dimas mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku tidak siap punya anak sekarang, apalagi menikah dalam kondisi seperti ini. Air mata Sinta jatuh. Kamu kan sudah melamarku, katanya lirih. Itu sebelum semua jadi rumit, jawab Dimas cepat. Sinta meraih tangan Dimas, namun pria itu langsung menariknya. Tolong Dim, aku butuh kamu. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dimas bangkit dari kursinya. Aku akan transfer sejumlah uang. Anggap saja itu tanggung jawabku. Sinta menggeleng keras. Aku tidak butuh uangmu. Aku butuh kamu sebagai suami, sebagai ayah dari anak ini. Dimas menatap Sinta dengan dingin. Maaf, aku tidak bisa. Kalimat itu menjadi akhir dari segalanya. Dimas berbalik pergi, meninggalkan Sinta yang terduduk lemas di kursi kafe. Tangis Ratna pecah. Ia merasa bodoh, merasa dikhianati, merasa sendirian di dunia yang tiba-tiba terasa sangat kejam. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Sinta mengurung diri di kamar. Ia membatalkan banyak agenda kerja, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Di depan para pegawai, ia tetap memasang wajah tegas. Namun saat sendirian, ia menangis hingga tertidur. Ketakutan terbesar Sinta bukan hanya soal menjadi ibu tunggal, tetapi soal aib. Ia membayangkan cibiran masyarakat. Janda kaya hamil di luar nikah. Perempuan tua tak tahu diri. Pantas saja suaminya dulu meninggal. Semua suara itu seakan bergema di kepalanya. Suatu malam, Sinta berdiri di depan cermin. Ia menatap perutnya yang belum terlihat membesar. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya sambil terisak. Di luar kamar, rumah besar itu tetap sunyi. Namun, tanpa Sinta sadari, di halaman depan, ada seseorang yang dayam-dayam memperhatikannya dari kejauhan. Seseorang yang selama ini selalu ia rendahkan. Dan orang itulah yang kelak akan menjadi penyelamat di saat Sinta berada di titik terendah hidupnya. Perubahan sikap Sinta tidak luput dari perhatian para pegawai rumah. Wanita yang biasanya tegas, galak, dan selalu tampil sempurna,
kini lebih sering mengurung diri di kamar. Ia jarang keluar rumah, jarang memarahi siapapun, dan wajahnya terlihat pucat. Surya menyadari perubahan itu sejak beberapa hari terakhir. Setiap pagi, ia melihat tirai kamar Sinta selalu tertutup. Lampu kamar sering menyala hingga larut malam. Dan yang paling mencolok, Sinta beberapa kali muntah di taman belakang. Berpikir tak ada yang melihat. Namun, Surya melihatnya. Suatu sore, saat hujan rintik turun, Sinta keluar ke taman belakang dengan langkah lemah. Ia menutup mulutnya, lalu memuntahkan isi perutnya di balik semak. Surya yang sedang berpatroli terdiam di tempat. Ia ingin mendekat, tapi ragu. Ia tahu posisinya hanya seorang satpam, namun hati kecilnya tak tega. Sinta terduduk di bangku taman. Napasnya terengah, wajahnya basah oleh air mata bercampur hujan. Surya memberanikan diri mendekat dengan jarak sopan. "Bu, Sinta," ucapnya pelan. Sinta terkejut. "Apa kamu mengikutiku?" bentaknya refleks. Surya segera menunduk. "Maaf Bu, saya kebetulan lewat. Ibu kelihatan tidak sehat." Sinta hendak membalas dengan kata-kata tajam seperti biasa, namun suaranya tertahan di tenggorokan. "Iya, terlalu lelah. Pergi," ucapnya lirih. Namun Surya tetap berdiri. "Ibu, sebaiknya masuk." "Hujan," katanya dengan suara tulus. Sinta memalingkan wajah. "Tidak perlu sok peduli. Kamu dibayar untuk jaga rumah, bukan urus hidup saya." Surya mengangguk. "Iya Bu, tapi saya juga manusia." Kalimat itu membuat Sinta terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada kemarahan, hanya keheningan canggung. Malam itu, Sinta kembali menangis di kamar. Ia teringat tatapan Surya, tidak mengejek, tidak merendahkan, hanya khawatir. Beberapa hari kemudian, kabar buruk sampai ke telinga Surya. Salah satu pembantu, Mbak Tini, berbisik kepadanya di dapur. "Mas Surya, Bu Sinta hamil." Surya membeku. "Hamil?" ulangnya pelan. "Iya," katanya, "ditinggal calon suaminya." Kasihan. Sejak saat itu, pikiran Surya tak tenang. Ia tahu betapa kejamnya masyarakat pada perempuan dalam posisi seperti Sinta. Meski Sinta sering menyakitinya dengan kata-kata, Surya tidak pernah benar-benar membencinya. Ia justru melihat Sinta sebagai perempuan yang kesepian dan terluka. Malam itu, Surya salat lebih lama dari biasanya. Ia berdoa dengan air mata mengalir. "Tuhan, kalau memang Engkau ingin aku membantu, tunjukkan caranya." Jawaban itu datang dalam bentuk keberanian. Keesokan sore, Surya memberanikan diri mengetuk pintu kamar Sinta. "Tok, tok, tok, tok." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. "Bu Ratna, Bu Ratna, Bu Ratna." "Saya, Surya." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit. "Apalagi?" tanya Sinta lemah. Surya menunduk. "Saya dengar Ibu sedang ada masalah." Sinta langsung menegang. "Siapa yang bicara?" Suaranya dingin. "Maaf Bu, saya tidak bermaksud lancang. Tapi, kalau Ibu butuh bantuan." Sinta tertawa kecil, pahit. "Kamu bisa bantu apa? Kamu cuma satpam." Kalimat itu seharusnya menyakitkan. Namun, Surya tetap melanjutkan. "Saya memang cuma satpam. Tapi, kalau Ibu mau." Surya menarik napas dalam-dalam. "Saya bersedia menikahi Ibu." Waktu seakan berhenti. Sinta menatap Surya dengan mata membelalak. "Kamu gila." Surya menggeleng. "Saya serius. Demi menutup aib Ibu. Demi anak itu punya ayah." Sinta terjun. Hatinya kacau. Di hadapannya berdiri pria yang selama ini ia rendahkan. Namun, justru pria itulah yang menawarkan diri menjadi penyelamat. Tawaran Surya terus terngiang di kepala Sinta sepanjang malam. "Aku bersedia menikahi Ibu." Kalimat itu terasa seperti mimpi buruk.
sekaligus harapan terakhir. Sinta mondar-mandir di dalam kamar, memegang perutnya yang masih rata. Air mata kembali mengalir. Bagaimana mungkin ia menikah dengan seorang satpam, pria yang selama ini ia hina, pria yang status sosialnya jauh di bawahnya. Namun di sisi lain, ia tak melihat jalan keluar lain. Dimas telah pergi. Reputasinya terancam hancur, dan kandungannya semakin hari semakin tak bisa disembunyikan. Pagi harinya, Sinta memanggil Surya ke ruang kerja. Surya berdiri dengan sikap tegap, menunduk sopan. "Ibu memanggil saya?" tanyanya. Sinta menatapnya lama. "Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan kemarin?" tanya Sinta dingin. Surya mengangguk. "Mantap. Saya yakin, Bu. Kamu sadar konsekuensinya? Kamu akan jadi bahan omongan. Kamu akan dihina karena menikahi janda kaya yang lebih tua." Surya tersenyum tipis. "Saya sudah terbiasa dihina, Bu." Jawaban itu membuat dada Sinta terasa sesak. "Kenapa kamu mau melakukan ini?" Tanya Sinta. Surya menunduk sejenak. "Karena tidak ada anak yang pantas lahir dengan status memalukan. Dan karena saya tidak tega melihat ibu sendirian." Sinta memalingkan wajah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seorang satpam. "Apa kamu berharap aku akan mencintaimu?" tanya Sinta sinis. Surya menggeleng. "Saya tidak menuntut cinta. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar." Keheningan panjang tercipta. Akhirnya, Sinta menghembuskan napas berat. "Baik," ucapnya. Surya terangkat wajahnya. "Apa maksud ibu? Kita menikah," kata Sinta singkat. "Tapi ini hanya pernikahan formal. Jangan berharap apapun dariku." Surya mengangguk. "Saya mengerti." Pernikahan berlangsung sederhana dan tertutup. Hanya dihadiri penghulu, 2 saksi, dan beberapa orang kepercayaan Sinta. Kabar yang disebarkan ke publik, Sinta menikah kembali dengan pria sederhana yang telah lama dikenalnya. Tanpa kehamilan, tanpa skandal. Saat ijab kabul diucapkan, tangan Surya bergetar. "Saya terima nikahnya Sinta Wirasari binti Sah." Sinta resmi menjadi istri Surya. Tidak ada senyum bahagia, tidak ada air mata haru. Hanya 2 orang asing yang terikat dalam satu ikatan. Malam pertama mereka dilewati dalam keheningan. Sinta tidur di kamar utama. Surya memilih kamar tamu. Ia tak ingin melanggar batas. Di dalam kamar, Surya menatap langit-langit. Ia kini memiliki suami, namun ia tidak merasa menjadi istri. Sementara itu, di kamar lain, Surya duduk di tepi ranjang. "Mulai hari ini, aku punya tanggung jawab baru," bisiknya pada diri sendiri. "Menjadi suami, menjadi ayah." Meski tanpa cinta, meski tanpa penghargaan, pernikahan itu mungkin lahir dari keterpaksaan. Namun takdir telah menyiapkan sesuatu. Karena dari pernikahan tanpa cinta inilah, cinta sejati perlahan akan tumbuh. Hari-hari setelah pernikahan berjalan kaku. Tidak ada pertengkaran, namun juga tidak ada kehangatan. Sinta dan Surya hidup dalam satu atap, tetapi seperti 2 orang asing. Sinta tetap bersikap dingin. Ia jarang berbicara, kecuali jika perlu. Baginya, Surya hanyalah solusi atas masalahnya, bukan pasangan hidup. Namun Surya menjalani perannya dengan sepenuh hati. Setiap pagi, ia memastikan Sinta sudah sarapan. Ia meminta dapur menyiapkan makanan bergizi. Ia diam-diam mencari informasi tentang makanan baik untuk ibu hamil. Ia bahkan belajar dari internet menggunakan ponsel lamanya. Suatu pagi, Sinta mendapati semangkuk sup hangat di meja. "Apa ini?" tanya Sinta. "Sup sayur," kata dokter bagus, "untuk ibu hamil," jawab Surya pelan. Sinta menatap sup itu, lalu menatap Surya. "Kamu tidak perlu repot-repot," ucapnya dingin. Surya mengangguk. "Iya, Bu." Namun keesokan harinya, hal yang sama terulang. Dan keesokan harinya lagi, Sinta
mulai merasa janggal. Surya juga selalu mengantar Sinta kontrol ke dokter. Meski Sinta menolak naik mobil bersamanya dan memilih duduk di kursi belakang. Saat dokter berkata, suaminya perhatian sekali. Sinta hanya terdiam. Malam hari, ketika Sinta sering terbangun karena mual, Surya selalu sudah siap dengan segelas air hangat di depan kamar, tanpa mengetuk, tanpa mengeluh. Sinta mulai memperhatikan hal-hal kecil. Surya tidak pernah masuk ke kamar utamanya. Surya tidak pernah menyentuhnya. Surya selalu menjaga jarak. Padahal mereka sah sebagai suami istri. Suatu malam, Sinta melihat Surya duduk di musola kecil di dalam rumah. Ia mengintip dari kejauhan. Surya menengadahkan tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tolong jaga istri dan anak saya ya Allah, ucap Surya lirih. Kata istri membuat dada Sinta bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa diakui, bukan sebagai majikan, bukan sebagai beban, melainkan sebagai istri. Beberapa hari kemudian, Sinta terjatuh di kamar mandi. Ia terpeleset saat hendak berdiri. Aduh! Surya yang berada di luar kamar langsung berlari masuk tanpa berpikir panjang. Ibu! Ia membantu Sinta duduk. Wajahnya panik. Kita ke rumah sakit sekarang. Sinta menatap wajah Surya yang pucat karena takut. Apa kamu segitu khawatirnya? Tanya Sinta pelan. Surya mengangguk. Ibu dan anak ini segalanya buat saya sekarang. Kalimat itu menembus tembok di hati Sinta. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya sejak lama, Sinta merasa dicintai. Bukan karena hartanya, bukan karena statusnya, melainkan karena dirinya. Malam itu, Sinta menangis dalam diam. Bukan karena sedih, melainkan karena hati yang perlahan mulai luluh. Dan ia sadar, pria yang dulu selalu ia hina, kini telah menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman. Kehamilan Sinta memasuki bulan ke-7. Perutnya kini mulai membesar, dan langkahnya tak lagi selincah dulu. Namun ada satu hal yang berubah drastis dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Surya selalu ada, mengantar ke dokter, mengingatkan minum vitamin, menyediakan bahu ketika Sinta lelah. Tanpa disadari, Sinta mulai menunggu kehadiran Surya. Ia mulai menkari-kari sosok itu ketika tak melihatnya di sekitar rumah. Suatu sore, Sinta duduk di teras belakang sambil menatap langit yang mulai jingga. Angin sepoi-sepoi mengusap wajahnya. Surya datang membawa segelas susu hangat. Minum dulu, ucapnya lembut. Sinta menerimanya. Terima kasih, katanya pelan. Surya terdiam sejenak. Itu pertama kalinya Sinta mengucapkan terima kasih dengan nada tulus. Sinta menunduk, memainkan gelas di tangannya. Surya, panggilnya. Iya, apa kamu tidak pernah menyesal menikah denganku? Tanya Sinta lirih. Surya tersenyum kecil. Tidak, padahal aku sering menghina kamu, merendahkan kamu. Bahkan setelah menikah pun, aku masih dingin. Surya menggeleng. Saya tahu ibu, Sinta hanya perempuan yang terluka. Sinta menutup mata. Air mata jatuh. Aku jahat padamu Surya, ucapnya terbata-bata. Aku menyesal. Surya terkejut. Ratna berdiri perlahan, lalu menatap Surya. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Terima kasih karena mau menerima aku dan anak ini. Sinta menarik napas panjang. Dan aku sadar sekarang. Surya menatapnya penuh tanya. Aku mencintaimu Surya. Kalimat itu meluncur dengan gemetar, namun jujur. Untuk beberapa detik, Surya tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Saya sudah mencintai Sinta sejak lama, ujarnya pelan. Bahkan saat Sinta membenci saya. Sinta terisak. Surya memberanikan diri meraih tangan Sinta. Sinta tidak menariknya. Untuk pertama kalinya, mereka saling menggenggam sebagai suami dan istri. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena aib, melainkan karena cinta. Beberapa minggu kemudian, Sinta melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis bayi itu memenuhi ruang bersalin. Surya menggendong bayi itu dengan tangan gemetar. Anak kita, bisiknya. Sinta
menatap keduanya dengan senyum penuh air mata. Dalam hati, Sinta bersumpah, ia tidak akan lagi merendahkan orang lain. Karena justru dari pria yang dulu ia hina, ia belajar arti cinta sejati.